Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wali-wali Allah itu mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala dengan definisi mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Lihat surah Al-Anfal ayat yang ke-34. Di surah Al-Anfal di sana ada firman Allah, "Ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun." Dan mereka orang-orang musyrik bukanlah wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang muttaqun. Orang bertakwa itu wali Allah. Maka setiap orang bertakwa itu wali Allah. Ya. Setiap orang yang bertakwa itu wali Allah. Tetapi untuk mendapatkan karomah itu tidak dipelajari. Karena karomah itu bukan sihir yang bisa diulang. Ya. Satu kali kesempatan dia mendapatkan karomah, hal yang di luar kebiasaan tidak akan berulang dan itu tidak ajab. Karena sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya dia mendapatkan karomah tertentu, maka tidak akan bisa diulang kembali pada waktu yang sama atau waktu yang lain dengan kondisi yang sama, tidak akan bisa. Karena ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam At-Tabari, beliau mengatakan wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah, menjalankan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangan. Baru dikatakan dia wali Allah. Kalau ada dikatakan wali Allah kok ternyata melanggar syariat Allah, berarti bukan wali Allah. Karena syarat untuk dijadikan wali ya adalah dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan tugas kita jemaah sekalian untuk mencari karomah itu bukan tugas kita. Tapi nanti Allah akan memberikan kita dengan karomah itu dengan sendirinya. Ada orang itu ingin bisa, mohon maaf ya, terbang di atas air. Berjalan di atas air kemudian terbang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika engkau melihat ada orang bisa berjalan di atas air, terbang di atas udara, maka lihatlah amalan-amalan dia kesehariannya mencocoki sunnah apa tidak. Kalau mencocoki sunnah maka insya Allah itu karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mencocoki sunnah, dia tidak menjalankan syariat Allah, justru melanggar syariat Allah, maka bisa jadi itu adalah bantuan dari syaitan. Sebenarnya yang kita cari itu jemaah sekalian, ada karomah yang lebih sakti dari itu. Lebih sakti dari orang yang bisa naik di atas udara, bisa naik berjalan di atas air, itu ada yang lebih sakti dari itu. Pengen tahu? Ayo kita cari sama-sama. Ada karomah yang paling sakti kata para alim ulama. Dikatakan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala, beliau mengatakan fil haqiqati innamal karomah luzumu al-istiqamah. Hakikat atau karomah yang sebenarnya, yang hakikat adalah engkau istiqomah di atas jalannya Allah. Itu baru istiqomah, karomah yang sejati, yang sakti. Karena untuk menjadi istiqomah jamaah sekalian tidak mudah. Istiqomah itu kan lurus terus. Sementara dalam kehidupan kita ini kadang belok-belok. Belok-belok ya akeh timbang lurusi. Lek belok itu jalan balik lagi itu muter-muter. Dan itu yang sulit. Maka ketika kita diberi istiqomah di atas jalannya Allah, itu karomah, keutamaan dan kemuliaan bagi seorang hamba. Ada enggak orang yang istiqomah terus dia melaksanakan kebaikan-kebaikan? Pasti ada masa futurnya, ada masa malasnya, dan itulah kita. Maka kalau kita diberi istiqomah terus, itu alhamdulillah itu nilai yang luar biasa. Ajak sholat jamaah di masjid, masya Allah. Ajak puasa Senin Kemis, ajak puasa Daud, istiqomah, itu karomah. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita cari sebenarnya. Maka intinya apa? Intinya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abil Is dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, maka beliau mengatakan yang perlu kita cari adalah untuk apa? Untuk kita bisa menetapi agama ini di atas istiqomah. Minta sama Allah taufik, hidayah agar kita tetap di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi banyak mengulang-ulang doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.